Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Faiza dengan NIM 3519075. Dengan teman saya Indra NIM 3519072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Konstruksi Sosial Berger, Eksternalisasi, Objektivitas, dan Internalisasi. Teori konstruksi sosial Berger. Teori konstruksi sosial Berger dan Luhmann adalah teori sosiologi yang bersifat pengetahuan. Pada teori ini menggunakan pemahaman secara sosial. Sedangkan pada kenyataan dan pengetahuannya ialah dua istilah agar dapat dipahaminya. Kenyataan merupakan kualitas yang ada dalam fenomena yang diakui keberadaannya, agar tidak tergantung pada kehendak manusia itu sendiri. Dan pengetahuan itu suatu kepastian adanya fenomena yang nyata juga berkarakteristik yang spesifik. Menurut Berger dan Luhmann, dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian yang tertib dan tertata. Dalam kenyataan pada kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa yang digunakan merupakan sarana objektivitas yang tertata agar menjadi lebih bermakna. Pada saat bertatap muka, orang-orang saling berinteraksi, sentuhan, dan berekspresi. Saat tatap muka yang dilakukan terus-menerus, dapat terjadinya skema tipifikasi atau negosiasi yang secara terus-menerus pada orang asing atau orang yang baru dikenalnya. Pada poin B, proses sosial momen eksternalisasi. Proses eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologi sehingga tatanan sosial merupakan suatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organisme dan individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan. Tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkahnya. Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus-menerus ke dalam dunia yang ditempatinya, atau misalnya pada dunia yang ada di lingkungannya. Mereka akan menjadi diri mereka atau meniru orang lain yang bisa membuat ia nyaman di dunianya itu. Eksternalisasi merupakan sebuah momen di mana seorang melakukan adaptasi dirinya terhadap lingkungan sosial. Dunia sosial yaitu hasil dari aktivitas manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai suatu yang bersifat eksternal bagi manusia. Namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada di luar diri manusia. Berarti mereka itu melakukan sesuatu kegiatan atau di luar ekspektasinya atau di luar rencananya mereka. Realitas dunia sosial yang menjembataninya merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengonstruksi sesuatu. Realitas sosial juga mengharuskan seseorang untuk begitu pula halnya dengan setiap lembaga
berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini ke dalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas di luar dirinya adalah diletakkan dalam konsep objektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada di luar sana memiliki sifat realitas yang objektif, dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan. Proses sosial momen objektivitas. Objektivitas ialah proses mengkristalkan ke dalam pikiran tentang suatu objek atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Jadi, dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses aktivitas merupakan momen interaksi antara dua realitas terpisah satu sama lain. Manusia di satu sisi dan realitas sosial kultural di sisi lain. Kedua, entitas seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan internasi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian menjawab sebagai sebuah kenyataan adjektif yang sulit generasi. Unik pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain dengan berada di luarnya, sehingga realitas sosial ini menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen perubahan menarik dunia subjektivitas menjadi dunia objektivitas melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Selain itu, objektivitas dunia kelembagaan adalah objektivitas yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses di mana produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasikan itu memperoleh sifat objektivitas adalah objektivitas. Kemudian, transformasi produk-produk ini kelembagaan suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu fantasitas di luar dirinya adalah diletakkan dalam konsep subjektivitas. Dunia yang diproduk manusia yang berada di luar sana memiliki sifat realitas yang diobjektif. Kemudian proses sosial momen internalisasi. Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subjektif, kemudian menafsirkan realitas objektif atau perasaan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikan sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Dalam momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan realitas secara subjektif. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil. Di saat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu, sosial sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosial primer biasanya sosial yang
yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dari proses sosial sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosial primer. Dalam sosialisasi selain itu, proses eksternalisasi yang disampaikan. Berger juga menyatakan identitas internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identitas. Kemudian ada semacam contoh, si anak mengoper peran dan sikap orang-orang yang mempengaruhi. Artinya, ia menginternalisasi dan menjadikan peranan atas sikap sendiri. Dalam akumulasi proses pengenalan dunianya, si anak tersebut akan menemukan akumulasi respon orang lain terhadap tindakannya, di mana si anak mulai mengeneralisasi nilai dan moral atas akumulasi respon orang lain ini. Abrasi dari berbagai peran dan sikap orang-orang secara konkret berpengaruh di mana orang lain pada umumnya. Adapun fase terakhir dari proses eksternalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai kunci dari kenyataan subjektif, yang juga berhubungan dialitas dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Begitupun memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi diperoleh bentuk identitas seorang individu. Apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang? Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat luas. Kemudian saya mempunyai contoh aplikasi teori tersebut ini di media massa. Contohnya adalah sponsor tolak angin yang menampilkan sponsor dengan kata-kata orang pintar minum tolak angin. Gambaran tersebut semintas hanya hiburan musiman yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, lalu hilang beberapa masa kemudian muncul lagi. Namun lebih dari kenyataan semacam itu menyadarkan kita tentang realitas baru di masyarakat. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, NIM 351972. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah kelompok 9 yang berjudul Teori Konstruksi Sosial Berger, Eksternalisasi, Objektivitas, dan Internalisasi. Langsung saja, definisi konstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial atas realitas, social construction of reality, didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara bersama subjektif. Kemudian, konstruksi sosial merupakan teori sosial kontemporer dicetuskan oleh Bertrand Berger dan Thomas Luhmann. Substansi konstruksivisme. Konstruksivisme dengan demikian dilihat sebagai sebuah kerja secara kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena
terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan ataupun orang di sekitarnya. Objective reality merupakan suatu kompleksitas didefinisikan realitis, termasuk ideologi dan keyakinan, serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan, terpola, dan dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. Simbol reality merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai objektif reality. Misalnya, teks produk industri media seperti berita di media cetak ataupun elektronik, begitupun dengan di film-film. Objective reality merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan konstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang memiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi ataupun proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi, itulah individu secara kolektif kompetensi melakukan objektivitas. Langsung penjelasan eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia. Yang kedua, objektivitas ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Definisi objektif kulturalisme. Perkembangan dalam resesi Berger terjadi mulanya ketika semua kegiatan manusia mengalami proses pembiasan yang biasa disebut dengan habitualisasi. Artinya, tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya yang sering diulangi akan menjadi suatu pola yang kemudian direproduksi. Terdapat 3 macam konstruktisme, antara lain konstruksi radikal, realisme hipotesis, yang konstruktisme dan biasa. Definisi objektif. Internalisasi merupakan dimensi objektivitas. Menurut analisis Berger menyatakan bahwa individu dilahirkan dengan suatu predisposisi ke arah sosialitas dan ia menjadi anggota masyarakat. Titik awal dari proses ini adalah internalisasi, yaitu suatu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari proses objektif sebagai suatu pengungkapan makna. Tahapan konstruksi. Yang pertama, tahapan menyiapkan materi konstruksi. Yang kedua, tahapan sebaran konstruksi. Yang ketiga, tahapan pembentukan konstruksi. Yang keempat, tahapan konfirmasi. Kemudian proses konstruksi sosial media massa. Proses sosial simultan. Internalisasi berarah panah dengan media massa. Objektivitas berarah dengan media massa. Internalisasi berarah dengan media massa. Kemudian di sini ada scope, message, channel, reverse, dan efek. Secara objektif, subjektif, intersubjektif.
Kemudian ada beberapa macam atau pandangan pemahaman proses sosial simultan itu realitas terkonstruksi lebih cepat, lebih luas, sebaran secara merata, membentuk opini massa. Massa cenderung terkonstruksi, opini massa cenderung a priori, opini massa cenderung sinis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.